Selamat pagi, siang, malam di saat Anda sedang menonton video ini. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah Psikologi Industri untuk mahasiswa-mahasiswi program studi teknik industri semester 7. Pertemuan perdana kita ini kita akan mengurai tentang pengantar dari Psikologi Industri. Adapun deskripsi mata kuliah, yaitu dimana kita mempelajari tentang seluk-beluk dunia kerja ditinjau dari sisi psikologi sosial yang meliputi berbagai masalah, solusi, dan kiat dalam menghadapi dunia kerja. Mengapa mempelajari psikologi industri? Pertama, agar kita mampu memahami psikologi tingkah laku manusia dalam lingkungan kerja serta pendekatan-pendekatan psikologi dalam memecahkan sebuah masalah manusia dalam perusahaan, hubungan antar manusia, perilaku manusia, kemampuan pribadi dan pengembangan kepribadian, persaudaraan, rekanan, intelektualitas, dan kerohanian. Apabila kita telah memahami tentang psikologi industri, maka mahasiswa diharapkan dapat mempersiapkan mental mereka sebelum memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Psikologi merupakan kata ataupun bahasa Yunani kuno yang memiliki dua kata, yaitu psike dan logos, di mana psike adalah jiwa dan logos adalah ilmu. Sehingga dipadukan maka psikologi merupakan ilmu jiwa. Ada beberapa pendapat ahli yang mengatakan bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku dan gejala-gejala kejiwaan manusia. Ada juga yang mengatakan bahwa ilmu tentang perilaku atau aktivitas-aktivitas yang merupakan manifestasi dari kehidupan kejiwaan. Psikologi industri atau psikologi dunia kerja, di mana ilmu yang mempelajari tingkah laku dan gejala-gejala kejiwaan manusia dalam lingkungan kerja atau dunia kerja. Yang berikut adalah penerapan ilmu psikologi ke dalam dunia kerja, industri, atau manajemen perusahaan. Perkembangan psikologi dunia kerja. Jadi awal tahun 1875 oleh Wilhelm Wundt, beliau membangun sebuah laboratorium psikologi pertama di Jerman, tepatnya di Leipzig. Kemudian baru bermuncullah pula di Würzburg, Göttingen, dan Tübingen, semua ada di Jerman, ya. Terus kemudian lembaga-lembaga tersebut mempelajari gejala-gejala psikis manusia sehingga timbullah yang namanya psikologi eksperimen. Berikut pertumbuhan yang berikut di mana industri menuju organisasi yang demokratis. Pertama, manusia hanya unsur kecil dari suatu pekerjaan dan mendapatkan gaji yang minimum, ya. Anggapan berikut bahwa banyak wanita dan anak-anak di bawah umur yang dipekerjakan dengan tidak layak dan dianggap sebagai tenaga murahan. Yang berikut anggapan tersebut adalah social animal, yang artinya dipaksa bekerja, jika tidak akan mati. Yang berikut anggapan berikut adalah manusia harus menyesuaikan terhadap tuntunan pabrik dan kondisi mesin. Awal penelitian dalam dunia industri, yaitu pada abad ke-18 oleh Coulomb dan Murray pada abad yang ke-19, di mana studi mengenai kelelahan, cara kerja, dan gerakan-gerakan tangan yang dipraktekkan pada macam-macam perusahaan. Ya, ini yang kita kenal biasa di mata kuliah analisis perencanaan kerja, yaitu data antropometri. Ya. Terus yang kemudian Frank dan Lillian Gilbert, ya, pada abad 19. Di sini mereka memfokuskan atas peningkatan produktivitas pekerja melalui pengurangan gerakan yang tidak perlu. Berikut mengembangkan mikromanometer yang mencatat gerakan pekerja dan lamanya waktu yang dihabiskan tiap-tiap gerakan. Nah, awal penelitian dalam dunia industri, di mana Frederick Winslow Taylor itu abad yang ke-20, mana meletakkan orang yang tepat atas pekerjaan dengan alat dan perlengkapan yang tepat pula. Yang berikut adalah mempunyai cara kerja atau metode yang terstandarisasi dalam melakukan pekerjaan.
Kemudian menyediakan insentif bagi para pekerja. Penekanan studi psikologis dalam dunia industri. Itu pertama, terjadi pergeseran dari fokus pada individu yang terisolir menuju kepada kondisi buruh dan pegawai sebagai bagian dari kelompok sosial yang memiliki moralitas dan motivasi kerja tertentu. Berikut adalah perhatian khusus kepada karyawan terletak pada sikap emosional yang mampu mempengaruhi prestasi kerja. Pada tahap fase modern, pengembangan teknik produksi massal, pertumbuhan dari industri raksasa dalam bentuk korporasi, pemerintah, kartel, perbaikan nasib buruh dan pekerja. Ekspansi dari organisasi industri yang demokratis. Yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan manusia pada umumnya, pemberian kesejahteraan umum yang lebih banyak. Kemajuan dicapai melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan prosedur-prosedur teknis untuk efisiensi produksi. Pengaruh organisasi demokratis terhadap psikologi dunia kerja, yaitu dipandang semakin penting arti dan peranan para buruh dan pekerja. Selain penemuan mesin modern, banyak tenaga dan pikiran dicurahkan untuk antara lain melatih para pegawai, buruh atau pekerja supaya lebih terampil dan qualified. Kemudian mengorganisir tenaga buruh dalam serikat-serikat kerja di union-union tertentu agar mereka mampu berpartisipasi aktif dan kreatif dalam proses produksi. Ekspansi industri memberikan dampak dalam 3 bidang. Yang pertama adalah status buruh dan pekerja. Buruh dan pekerja, berarti ada kata buruh. Buruh itu merupakan orang yang bekerja pada orang lain untuk mendapatkan upah, sedangkan pekerja memiliki 2 makna. Ya, bisa dikategorikan sebagai orang yang bekerja pada orang lain ya untuk mendapatkan upah, dan juga bisa bekerja untuk dirinya sendiri untuk mendapatkan upah. Nah, itu pekerja. Jadi bisa dibedakan ya antara buruh dan pekerja. Yang kedua adalah perubahan pada sifat dan struktur organisasi dan bisnis. Yang ketiga adalah penambahan kesejahteraan umum. Manfaat psikologi dunia kerja ya. Mengapa psikologi diperlukan dalam dunia kerja? Manfaatnya adalah pertama, untuk mendapatkan pemecahan bagi masalah-masalah yang penting berkenaan dengan penggunaan tenaga manusia di dalam proses produksi dan dunia kerja. Yang kedua adalah agar dunia bisnis atau industri, manajemen, dan perburuhan mampu menggunakan prosedur yang relevan tepat untuk memecahkan kasus-kasus manusia, seperti masalah usaha dagang dan kegiatan-kegiatan manusia di bidang bisnis serta administrasi. Adapun metode-metode ilmiah dan psikologi yang tepat dan akurat dipakai, yaitu untuk mempertinggi hasil produksi. Kemudian untuk penempatan para pekerja, buruh, pegawai, anggota organisasi pada tugas-tugas yang sesuai dengan skill dan bakat masing-masing pekerja. Yang berikut adalah diperlukan training yang perlu bagi setiap anggota dan pegawai. Penggunaan psikologi dalam dunia dimaksud agar orang lebih efisiensi memecahkan masalah personal yang ada di lingkungan kerjanya. Adapun tugas dari para psikolog dalam dunia kerja, seperti contoh seleksi buruh secara ketat untuk satu tugas pekerjaan tertentu, kemudian menciptakan tes khusus untuk memilih individu yang tepat, memperhitungkan pengaruh yang diakibatkan oleh kondisi tertentu seperti suhu ruangan, kursi, dan kebisingan. Semuanya itu dapat mempengaruhi efektivitas kerja. Yang berikut adalah memperhatikan waktu kerja yang dapat memulihkan kelelahan dan kejenuhan pekerja. Ada beberapa contoh juga untuk tugas para psikolog dalam dunia kerja. Yang pertama adalah terlalu lama mengerjakan pekerjaan yang monoton atau yang sama dapat menimbulkan kejenuhan bagi pekerjaan. Yang berikut adalah berbagai gerakan tubuh dan posisi duduk yang paling tepat untuk mendapatkan efisiensi kerja yang paling maksimum. Ini tentang ergonomis atau tidaknya ergonomis tersebut. Pengaruh organisasi demokratis ya, ini didasarkan
atas Undang-Undang Pancasila, di mana penerapan konsekuensi asas-asas demokrasi di segala bidang termasuk bidang ekonomi. Demokratisasi diri mandiri, menuntut adanya optimalisasi kebebasan individual untuk aktualisasi diri dalam dunia usaha dan industri, yaitu kemudian menuntut jaminan kesejahteraan sosial bagi para buruh. Demokratisasi struktur dan kemasyarakatan, yaitu meliputi menuntut pengakuan masyarakat untuk keberadaan dunia kerja. Ruang lingkup psikologi kerja, yaitu mempelajari perilaku tenaga kerja sebagai komponen atau sebagai anggota dalam interaksinya dengan organisasi tenaga kerja atau calon tenaga kerja. Penerapan manajemen, ya, seperti personal manajemen, meliputi seleksi, placement, performance, motivation, stres, dan konflik. Kemudian yang berikut adalah human engineering, yaitu meliputi alat dan lingkungan kerja untuk efisiensi kerja. Ruang lingkup yang berikut adalah mempelajari perilaku manusia sebagai konsumen atau mereka yang berada di luar sistem yang diterapkan dalam perilaku konsumen. Perkembangan psikologi industri di Indonesia, ya, pada tahun 1950-an Balai Psikoteknik dan Pusat Psikologi Angkatan Darat menggunakan tes psikologi untuk seleksi dan penjurusan. Tahun 1953 Profesor Slamet Imam Santoso mendirikan Lembaga Pendidikan Asisten Psikologi dan Balai Psikoteknik, kemudian berkembang menjadi jurusan psikologi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Pada tahun 1960 berdirilah Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Tahun 1963 berdiri Fakultas Psikologi Universitas Pajajaran. Tahun 1965 berdiri Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Adapun masalah psikologi industri Indonesia, yang pertama, karena psikologi telah berkembang pesat di negara-negara barat, maka mereka menyarankan untuk Indonesia harus dapat menyelesaikan dan mengenali teori, aturan, dan prinsip psikologi yang lebih ditentukan oleh masyarakat dan kebudayaan Indonesia. Berikut adanya keterbatasan untuk mengembangkan ilmu psikologi, yaitu dalam hal dana, tenaga peneliti, dan kesiapan perusahaan untuk menggunakan jasa psikologi atau biasa kita sebut dengan psikolog. Demikian pertemuan kita kali ini. Sampai ketemu kembali pada pertemuan kita yang selanjutnya. Jangan lupa di subscribe channel ini agar Anda dapat menerima pemberitahuan notifikasi video-video pembelajaran yang akan diberikan oleh dosen-dosen yang lain. Terima kasih.